Ibu yang diberkati Tuhan, Shalom, salam sejahtera dalam kasih Tuhan Yesus Kristus. Hari ini kita bersyukur kepada Tuhan karena kasih dan setianya, meskipun masih dalam masa pandemi COVID-19, kita bisa mengadakan penutupan ibadah keluarga di tahun 2020, meskipun secara virtual dalam keadaan sehat walafiat. Pada kesempatan ini juga tak lupa kami mengucapkan selamat hari Natal dan menyongsong tahun baru 1 Januari 2021. Kiranya kasih dan penyertaan Tuhan ada pada kita sekalian. Untuk memulai ibadah keluarga pada malam hari ini, mari kita tabiskan ibadah keluarga dengan mengatakan yang demikian. Ibadah keluarga pada malam hari ini kita lakukan dalam nama Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Bapak Ibu yang diberkati Tuhan, mari kita memuji Tuhan dari KPK nomor 31, bait yang pertama. Pinujio tansah Allah momirah, kanggung tresno niro, mring salir titah, dan selanjutnya. Tansah Allah momirah, kanggung tresno nira, mring salir titah, nyangkut saduraka jinung apura, tinebu sing pati suki luhurna mulyana Gusti Sang Pamarta, luhurna mulyana pangruwating dosa, pasrah maring Allah srana waluya tentrem raharja. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, Bapa yang baik, Bapa yang kami imani di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup, Allah yang disembah oleh nenek moyang kami Abraham, Ishak, dan Yakub. Allah itu juga yang kami sembah pada malam hari ini. Kembali kami datang menghampiri hadirat-Mu yang kudus Tuhan, menaikkan puji syukur karena kasih-Mu yang besar, yang Kau nyatakan di dalam kehidupan kami sepanjang pagi, siang, dan malam hari ini tak henti-hentinya. Tuhan Yesus berkarya di dalam kehidupan kami, sehingga kami boleh datang pada saat malam hari ini Tuhan dengan penuh syukur dan sukacita. Manakala di dalam kami berkarya sepanjang hari ini Tuhan ada sesuatu yang kurang berkenan, mungkin melalui hati, pikiran, perilaku kami yang berseberangan dengan kehendak-Mu. Kiranya Tuhan berkenan untuk memberikan pengampunan, agar supaya kami boleh layak untuk menghadap hadirat Tuhan Yesus yang Maha Kudus. Selanjutnya ya Tuhan, pada malam hari ini kami mengucap syukur jika Tuhan berkenan untuk senantiasa memanggil kami semuanya, melakukan ibadah keluarga pada malam hari ini dengan penuh syukur dan sukacita. Ya Tuhan, mungkin ada saudara-saudara kami yang masih ada di dalam perjalanan, Tuhan berkenan berkati sehingga boleh tiba di tempat ini dengan penuh sukacita. Dan pada malam hari ini Tuhan, ibadah kami dari awal pertengahan di terakhirnya kami serahkan di dalam tangan-Mu, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Bapak Ibu yang diberkati Tuhan, mari kita memuji Tuhan kembali dari Kidung KPK nomor 195, Kidung KPK nomor 195, baitnya yang pertama dan baitnya yang kedua. Isinya kabar kabingahan, winangsitken dening pangeran, dan seterusnya. Isinya
srana suka piwulan margine kautaman dimen yang pitados tansah armantos bangun nurut Gusti tresnani sesami yang lepat kraos pinelehno dening sabdan ingkang moposo yang dosa ya samya mratobat nampe nono sirahmat dimen yang pitados tansah armantos bangun nurut Gusti tresnani sesami. Bapak Ibu yang diberkati Tuhan, tibalah saatnya kita akan membaca dan merenungkan firman Tuhan. Sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan, mari kita berdoa. Bapa Sorgawi, Bapa yang kami sembah di dalam nama Tuhan Yesus, tibalah saatnya pada saat malam hari ini Tuhan, kami bersama-sama anak-anak-Mu akan membaca dan merenungkan firman-Mu. Biarlah Roh-Mu yang kudus hadir di tengah-tengah kami untuk bersamai kami, menerangkan rahasia-rahasia kebenaran firman-Mu, sehingga firman-Mu Tuhan boleh menerangi hati kami, boleh menjadi panduan di dalam kehidupan kami, di dalam kami iring kepada Tuhan. Manakala di dalam kami merenungkan firman-Mu Tuhan, ada kekuatan lain yang berasal dari kuasa gelap, roh-roh jahat yang berterbangan di udara, yang mengganggu hati dan pikiran kami sehingga tidak terpusat kepada firman-Mu. Semuanya ya Tuhan kami halau di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Sehingga sungguh-sungguh kebenaran firman-Mu pada saat ini senantiasa membersamai, memberkati kami semuanya. Demikian doa kami Bapa, dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sambut firman-Mu dengan penuh ucapan syukur. Haleluya. Amin. Bapak Ibu yang diberkati Tuhan, firman Tuhan pada malam hari ini kita akan baca di dalam Kitab Raja-Raja, 1 Raja-Raja pasal 18 ayat 30 sampai 40. 1 Raja-Raja pasal 18 ayatnya yang ke-30 sampai ayatnya yang ke-40 yang demikian firman Tuhan. Kata Elia kepada seluruh rakyat itu, "Datanglah dekat kepadaku." Maka mendekatlah seluruh rakyat itu kepadanya. Lalu ia memperbaiki mezbah Tuhan yang telah runtuh itu. Kemudian Elia mengambil 12 batu menurut jumlah suku keturunan Yakub. Kepada Yakub ini telah datang firman Tuhan, engkau akan bernama Israel. Ia mendirikan batu-batu itu menjadi mezbah demi nama Tuhan dan membuat suatu parit sekeliling mezbah itu yang dapat memuat 2 sukot benih. Ia menyusun kayu api, memotong lembu itu dan menaruh potongan-potongannya di atas kayu api itu. Sesudah itu ia berkata, "Penuhilah 4 buyung dengan air dan tuangkan ke atas korban bakaran dan ke atas kayu api itu." Kemudian katanya, "Buatlah begitu untuk kedua kalinya." Dan mereka berbuat begitu untuk kedua kalinya. Kemudian katanya, "Buatlah begitu untuk ketiga kalinya." Dan mereka berbuat begitu untuk ketiga kalinya. Sehingga air mengalir sekeliling mezbah itu, bahkan parit itu pun penuh dengan air. Kemudian pada waktu itu mempersembahkan korban petang, tampillah Nabi Elia dan berkata, "Ya Tuhan, Allah Abraham, Ishak dan Israel, pada hari ini biarlah diketahui orang bahwa Engkaulah Allah di tengah-tengah Israel, dan bahwa aku ini hamba-Mu, dan bahwa atas firman-Mu lah aku melakukan segala perkara ini. Jawablah aku ya Tuhan,
Jawablah aku, supaya bangsa ini mengetahui bahwa Engkaulah Allah, ya Tuhan, dan Engkaulah yang membuat hati mereka tobat kembali. Lalu turunlah api Tuhan menyambar habis korban bakaran, kayu api, batu dan tanah itu, bahkan air dalam parit itu habis dijilatnya. Ketika seluruh rakyat melihat kejadian itu, sujudlah mereka serta berkata, Tuhan, dialah Allah, Tuhan, dialah Allah. Kata Elia kepada mereka, tangkaplah nabi-nabi Baal itu. Seorang pun dari mereka tidak boleh luput. Setelah ditangkap, Elia membawa mereka ke sungai Kisom dan menyembelih mereka di sana. Demikian pembacaan firman Tuhan. Yang berbahagia kita yang baca firman Tuhan pada malam hari ini, merenungkan dan melakukannya dalam kehidupan kita sehari-hari. Amin. Bapak Ibu yang diberkati Tuhan, yang menjadi nats kita pada malam hari ini, kita ambil di dalam ayatnya yang ke-38, yang demikian firman Tuhan. Lalu turunlah api Tuhan menyambar habis korban bakaran, kayu api, batu, dan tanah itu. Bahkan air yang dalam parit itu habis dijilatnya. Nggih, jemaat yang diberkati Tuhan, firman Tuhan pada malam hari ini saya beri judul, Allah kita adalah Allah yang hidup. Allah kita adalah Allah yang hidup, yang kita kenal di dalam satu pribadi yang agung dan yang terhormat baik di bumi maupun di surga, yaitu yang mulia Baginda Raja Tuhan Yesus Kristus. Bapak Ibu yang diberkati Tuhan, dalam bacaan tadi mengingatkan bahwa Allah Israel itu adalah Allah yang hidup. Ya, salah satu buktinya bahwa Dia sanggup menolong dan memelihara Nabi Elia dengan caranya yang sangat ajaib. Ya, memelihara Nabi Elia di Sungai Kerit dan juga memberkati janda di Sarfat. Bukti lain terjadi di atas Gunung Karmel. Kisah ini bermula ketika Elia bertemu dengan Raja Ahab. Raja Ahab ini dikenal sebagai salah satu raja yang sangat jahat di mata Tuhan. Ia menyimpang dari jalan Tuhan. Elia meminta Raja Ahab ini untuk mengumpulkan seluruh bangsa Israel di atas Gunung Karmel dan juga nabi-nabi Baal yang berjumlah 450 orang dan juga nabi-nabi Asyera sebanyak 400 orang. Di Gunung Karmel itu akan terjadi pembuktian, ya, siapa Tuhan yang sesungguhnya, yang layak disembah dan harus diikuti oleh bangsa Israel. Karena pada waktu itu bangsa Israel telah menyimpang dari jalan Tuhan dan menyembah kepada dewa Baal, yaitu dewa kesuburan. Setelah semuanya berkumpul, Elia menantang para nabi Baal itu untuk memanggil Allah mereka, untuk membakar korban bakaran tanpa api di tangan mereka. Mereka mulai memanggil nabi Baal dari pagi sampai siang hari. Setelah siang hari, maka Elia ini mengejek dan berkata, panggillah Allahmu lebih keras, bukankah Dia Allah? Ya, rupanya dia memanggil keras-keras Allah mereka, tetapi mereka tidak mendengarkan apa yang Dia lakukan. Beda dengan Allah kita. Allah kita tidak perlu keras-keras, Ia Maha mendengar. Ya, pada saat kita berseru, Ia Maha mendengar walaupun tidak keras-keras. Mungkin Ia merenung, kata Nabi Elia. Allah kita tidak pernah melamun. Ya, mungkin ada urusannya, katanya. Allah kita hanya punya satu urusan. Urusannya yaitu mengasihi gerejanya dan menyelamatkan semua manusia agar dia diselamatkan dan ditebus dosa-dosanya oleh karena kasih Tuhan. Mungkin dia bepergian, Allah kita yang maha hadir, ya, bisa hadir di mana saja. Ya, barangkali ia tidur dan belum terjaga, Allah kita tidak pernah tertidur. Di surga tidak ada malam. Ya,
Meski para nabi Baal telah melakukan ritualnya untuk memanggil Baal, tapi tidak ada jawaban. Bahkan sampai menyiksa diri pun tetap tidak ada jawaban. Dari Allah mereka yang mereka panggil dari pagi sampai siang hari. Sekarang tiba gilirannya untuk Nabi Elia bertindak dengan hati yang teguh. Apa yang dilakukannya? Yang pertama, ia memperbaiki mezbah Tuhan yang telah diruntuhkan. Ya, mezbah ini berbicara tentang memelihara kehidupan doa. Kita setiap hari jangan sampai runtuh doa-doa kita. Ya, jangan sampai kendor. Ini merupakan satu kekuatan yang diberikan oleh Tuhan untuk melawan ya kekuatan-kekuatan pencoba yang ingin menggagalkan kehidupan orang percaya. Ini yang perlu diperbaiki dalam kehidupan kita. Jangan sampai musuh mengalahkan kita karena kita tidak berdoa. Yang kedua yang dilakukan oleh Nabi Elia adalah mengambil 12 batu. 12 adalah angka pemerintahan Allah. Suku Israel berjumlah 12. Murid-murid Tuhan Yesus juga berjumlah 12. Bulan Masehi juga ada 12. Usus 12 jari jumlahnya juga ada 12. Pintu kerajaan surga juga ada 12. Mata-mata Israel juga ada 12. Ini adalah lambang pemerintahan Allah yang harus dikembalikan di tengah-tengah keluarga. Kemudian yang berikutnya, ia mendirikan batu di atas mezbah. Batu adalah lambang kebenaran. Batu yang menjadi dasar itu biasanya kasar dan bisa melukai. Demikian juga firman Tuhan bisa menusuk hati, tapi mempunyai tujuan untuk memperbaiki kita. Memang itu sangat tidak menyenangkan, tetapi firman Tuhan selalu berguna untuk memperbaiki kehidupan kita. Kemudian ia membuat parit yang dapat memuat 2 sukot. Benih itu adalah perjanjian lama dan perjanjian baru. Hukum tabur tuai, alfa dan omega yang ada di dalam Alkitab. Menyusun kayu api, memotong lembu dan menaruh di atas kayu. Ini berbicara tentang pengorbanan Tuhan Yesus di atas kayu salib. Yang tujuannya adalah untuk menebus dosa manusia. Tanpa pengorbanan Tuhan Yesus di atas kayu salib, maka sia-sialah hidup manusia yang saat ini dijalani. Karena semuanya pasti akan meluncur ke neraka tanpa proses peradilan. Tapi Tuhan menghambat itu dengan caranya ia menyerahkan nyawanya di atas kayu salib dengan sempurna. Sehingga masih ada proses peradilan yang akan dihadapi oleh manusia. Agar supaya manusia yang percaya kepadanya tidak binasa tetapi beroleh hidup yang kekal. Kemudian yang berikutnya ia memenuhi 4 buyung berisi air dan dituangkan di atas korban bakaran. Ini yang bermakna bahwa kita harus selalu disirami oleh air firman Tuhan. Berkali-kali sehingga doa kita ini didengar oleh Allah. Barulah Elia berseru dan memanggil Tuhan Allahnya. Maka turunlah api Tuhan menyambar habis korban bakaran kayu api. Batu dan tanah itu, bahkan air yang dalam parit itu habis dijilatnya. Ketika seluruh rakyat melihat kejadian itu, sujudlah mereka serta berkata, Tuhan, dialah Allah, Tuhan, dialah Allah. Ini membuktikan bahwa Allah yang disembah oleh Elia adalah Allah yang hidup dan Allah yang berkuasa. Jadi Bapak Ibu yang diberkati Tuhan masih ragukah? Bapak Ibu, bahkan kuasa Tuhan dengan berkata, sanggupkah Tuhan Allah kita menyembuhkan sakit yang kami derita? Mungkinkah persoalanku ada jalan keluarnya? Lalu kita mencari pertolongan di luar Tuhan. Justru pertolongan di luar Tuhan ini sangat membahayakan iman dan percaya kita. Tuhan tidak mau dimadu. Kita harus lari hanya kepada Tuhan. Kita harus selalu dekat dengan Tuhan. Kita harus selalu intim dengan Tuhan. Karena itu rahasianya untuk kita memiliki satu kehidupan yang berkemenangan. Bapak Ibu yang diberkati Tuhan, bila Tuhan mendengar dan menjawab seruan Elia tepat pada waktunya, kita pun harus yakin
bahwa Dia sanggup menolong kita karena Dia adalah Tuhan yang hidup. Demikian Bapak Ibu firman Tuhan yang bisa kami sampaikan. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Amin. Bapak Ibu yang diberkati Tuhan, mari kita memuji Tuhan dari KPK nomor 43, baitnya yang pertama. KPK 43, baitnya yang pertama. Gusti kula sestu nalongso, awit asring balelo dan seterusnya. Bapak Ibu yang diberkati Tuhan, mari kita berdoa syafaat. Bapak Surgawi, Bapak yang baik, Bapak yang kami imani di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kembali kami mengucap syukur Tuhan buat lawatan Tuhan melalui firman Tuhan malam hari ini. Kami diingatkan kembali bahwa Allah kami, Allah yang hidup, yang berkuasa atas langit dan bumi, yang kami kenal di dalam nama Tuhan Yesus. Sungguh Tuhan kami bersyukur punya Allah yang seperti Engkau. Bukan Allah yang mati, tapi Allah yang hidup, yang disembah oleh Elia, yang membuktikan bahwa Engkau sungguh-sungguh hadir di dalam setiap pergumulan yang dihadapi oleh anak-anak Tuhan. Pada malam hari ini Tuhan meteraikan firman-Mu, ajarlah kami tetap setia untuk mengiring Engkau ya Tuhan. Selanjutnya kami akan menaikkan pokok-pokok doa kami ya Tuhan. Kami berdoa untuk bangsa dan negara kami. Tuhan berkati para pemimpin negara ini dari tingkat pusat sampai daerah-daerah dalam menjalankan roda pemerintahan. Tuhan berkati, Tuhan sertai, beri hikmat kebijaksanaan yang berasal daripada Tuhan sehingga boleh menata layani bangsa ini dengan baik, lebih aman, lebih adil, lebih jujur. Semuanya ini Tuhan, kalau Tuhan tidak ada di tengah-tengah bangsa ini, pasti semuanya itu hanyalah sia-sia ya Tuhan. Tetapi kami percaya jika Tuhan hadir di tengah-tengah bangsa ini, Tuhan bisa membuat segala-galanya menjadi baik. Selanjutnya ya Tuhan, kami berdoa juga pada saat ini untuk gereja Tuhan yang ada di seluruh muka bumi, khususnya yang ada di GKJW Jemaat Turen. Tuhan berkati dengan segala rencana yang ada, khususnya akan merencanakan membangun atau merenovasi gereja ini ya Tuhan. Biarlah Tuhan juga buka jalan sehingga semua biaya yang diperlukannya tercukupi karena pertolongan dan berkat Tuhan. Kami juga berdoa untuk warga jemaat yang saat ini sedang mengalami sakit ya Tuhan. Tuhan berkenan untuk hadir di tengah-tengah kehidupannya. Tuhan berkenan untuk menjamah saudara-saudara kami sehingga boleh dipulihkan, diberi pertolongan oleh Tuhan, berikan jalan keluar. Ya Tuhan, baik yang ada di rumah maupun yang ada di rumah sakit, khususnya saudara-saudara kami yang terpapar virus corona. Tuhan menjamah, Tuhan hadir, Tuhan membersamai sehingga boleh Tuhan kuasa Allah dinyatakan di dalam kehidupannya. Dan saudara-saudara kami boleh mengalami kesembuhan yang berasal daripada Tuhan dan nama Tuhan dimuliakan. Selanjutnya Tuhan, kami juga berdoa pada saat ini untuk anak-anak jemaat yang masih dalam proses pendidikan. Tuhan berkati, Tuhan sertai. Mulai anak-anak kami yang masih duduk di bangku TK, SD sampai di perguruan tinggi, Tuhan berkati sehingga boleh anak-anak ini boleh berhasil dalam pendidikannya karena pertolongan dan berkat Tuhan. Kami percaya Tuhan Kau akan senantiasa menolong setiap pergumulan anak-anak jemaat.
Dan yang mencari pekerjaan Tuhan buka jalan sehingga boleh mendapat pekerjaan yang sesuai dengan kemampuannya. Dan juga yang pada saat ini merindukan teman hidup juga Tuhan berkati sehingga boleh mendapatkan yang sesuai dengan kehendak Tuhan, yang seiman dan sepadan. Bapa Surgawi, pada saat ini kami juga berdoa untuk saudara-saudara kami semuanya, warga jemaat yang ada di dalam pergumulan ya Tuhan. Mungkin yang lemah Tuhan kuatkan, yang gelap pikirannya Tuhan berikan terang. Tuhan berkati juga usahanya Tuhan, pekerjaannya Tuhan, dan juga berkati kesehatannya. Sehingga saudara-saudara kami semakin hari semakin setia kepada Tuhan. Bapak Surgawi, pada saat ini kami juga berdoa ya Tuhan Yesus Kristus untuk persembahan yang mungkin kami sudah bawa dari rumah kami masing-masing. Tuhan berkati, atau yang kami kumpulkan di rumah kami masing-masing, Tuhan berkati sehingga boleh menjadi sarana untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan. Kami percaya Tuhan, memang Tuhan sudah memberkati kami di dalam kehidupan kami. Baik itu berkat kesehatan, berkat pekerjaan, terlebih juga berkat-berkat finansial yang Tuhan sudah berikan dalam kehidupan kami. Biarlah ini sebagai ungkapan syukur Tuhan berkenan untuk memberkati persembahan ini. Bapak Surgawi, seusainya kami pada malam hari ini beribadah di tempat ini ya Tuhan, Tuhan juga berkenan memberkati. Sehingga kami boleh senantiasa dipenuhi sukacita dan damai sejahtera yang berasal daripada Tuhan. Demikian Bapa, doa kami yang jauh dari sempurna, semuanya kami serahkan melalui Putra-Mu yang tunggal, Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami. Kami sudah berdoa, berserah dan bersyukur pada Bapa di surga. Haleluya. Amin. Oke, Bapak Ibu yang diberkati Tuhan, mari kita memuji Tuhan kembali dari Kidung Pasamuan Kristen nomor 121, Kidung Pasamuan Kristen nomor 121. Kita pujikan bait yang pertama saja, Gusti Yesus pangen kula sestu gungsih paduka dan seterusnya. Pangen kula sestu gungsih paduka ing saburuk-buruk kula tansah kinandiya kinandi ing Gusti kinandi ing Gusti satita kula Bapak Ibu yang diberkati Tuhan, sebelum kita menjalankan aktivitas lain, sudah ibadah pada malam hari ini, mari kita akan menerima berkat Tuhan melalui hamba-Nya. Kiranya kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa, kasih sayang dari Tuhan Yesus Kristus, kekuatan pengharapan penghiburan sukacita yang dikerjakan oleh Allah Roh Kudus bersamai kehidupan kita, mulai malam hari ini kekal selama-lamanya. Haleluya. Amin.